Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang hadir dan menyatakan kuat kuasa-Mu yang menenangkan badai kehidupan, yang berjalan di atas laut dan melewati para murid, tanda bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami pun dipanggil untuk menghadirkan Engkau melalui hidup saling mengasihi. Mampukanlah kami agar kami dapat saling mengasihi satu terhadap yang lain. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada panjenengan yang setia mengikuti renungan harian ini dan juga unggahan-unggahan lain video yang saya unggah di channel ini. Semoga panjenengan berkat sabda Tuhan selalu diberi kekuatan dalam mengarungi kehidupan ini, sebagaimana akan kita baca dalam Injil nanti, dan kita pun juga dimampukan saling mengasihi sebagaimana kita baca dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 11-18. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus putranya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah putra Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan dengan referen, segala bangsa di bumi ya Tuhan sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini sungguh luar biasa. Luar biasa, istimewa. Bacaan pertama menyatakan Allah adalah kasih, dan kasih Allah itu dinyatakan kepada kita dalam diri putranya yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Asal kita percaya saja kepada Yesus Kristus sebagai putra Allah, maka keselamatan dianugerahkan kepada kita. Hebat iman Kristiani kita. Secara khusus, Gereja Katolik mengajarkan iman akan Kristus yang seperti itu, yang kita hidupi, kita hayati dalam tata ibadah liturgi kita, terutama dalam liturgi Ekaristi, yang menjadi kelanjutan dari kisah yang kemarin kita baca, dan hari ini disebut satu kalimat, sesudah Yesus menggandakan roti, mujizat penggandaan roti. Itulah yang kita alami juga setiap kali kita merayakan Ekaristi. Satu roti, yaitu roti hidup,
Yesus sendiri digandakan, dibagi-bagikan untuk keselamatan kita yang percaya kepadanya dan menyambut tubuh Kristus setiap kali kita merayakan Ekaristi. Ekaristi itu juga yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi gelombang badai kehidupan seperti yang dialami oleh para murid dalam Injil pada hari ini. Digambarkan memang setelah penggandaan 5 roti, para murid tampaknya mencari ikan, maka pergi ke tengah danau dan Yesus sendirian di bukit untuk berdoa. Yesus berdoa. Dalam doanya tentu Yesus mengalami jati diri dan persatuannya dengan Allah. Karena Yesus Kristus tidak lain adalah Putra Allah sendiri. Kekuatan Allah hadir di dalam kehidupannya. Tandanya apa? Kemarin kita sudah melihat penggandaan roti, mujizat roti. Hari ini kita melihat tanda lain, Yesus menguasai alam semesta. Danau yang sedang ditimpa gelombang angin sakal yang membuat para murid ketakutan dan bingung, cemas menghadapi gelombang badai itu menjadi reda ketika Yesus lewat. Siapa yang bisa menguasai lautan badai, angin badai lautan sebagai peristiwa alam? Dalam kitab Ayub kita membaca, Ayub berseru, hanya Allah sendirilah yang mampu melakukannya. Hanya Allah yang mampu berjalan di atas gelombang lautan laksana tanah kering. Itu kitab Ayub bab 9 ayat 8. Kali ditegaskan jati diri kuasa Allah yang menguasai gelombang badai lautan itu. Yesus dengan meredakan gelombang badai lautan yang menimpa para murid dan berjalan di atas laut menghadirkan tanda kuasa Allah sendiri. Hanya Allah yang mampu melakukannya dan Yesus satu-satunya yang bisa melakukannya. Nanti kita membaca Petrus juga pengen seperti Yesus, tapi karena tidak punya kekuatan ilahi iman akan Kristus, lalu mulai cemas dan takut, Petrus tenggelam. Nelayan tapi tenggelam di tengah lautan di hadapan Yesus. Itu Petrus. Yesus sebagai Putra Allah yang maha tinggi dengan kuasa Allah sendiri melakukannya. Lalu kata-kata lewat. Ini juga penting. Kata lewat, melewati dalam kitab suci menjadi pertanda kehadiran Allah. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita membaca bagaimana Allah melewati persembahan-persembahan kurban yang dipersiapkan oleh Bapak Abraham dalam Kejadian bab 15 ayat 17. Allah juga melewati umat Israel melalui Musa dan bersama Nabi Musa yang membimbing umatnya keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Kita baca dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 6. Allah juga melewati Nabi Elia melalui angin sepoi-sepoi basah dalam keheningan dalam hembusan angin itu. Kita baca dalam kitab Raja-Raja yang pertama bab 19 ayat 11. Dan nanti dalam kitab Ayub masih dipakai kata Allah melewati. Tapi Ayub tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan dan mengalaminya dalam iman bahwa Allah memang hadir. Kita baca dalam kitab Ayub bab 9 ayat 8 dan ayat 11. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, maka
Tindakan-tindakan Yesus yang dicatat dalam Injil Markus pada hari ini sungguh tindakan ilahi. Bukan hanya Yesus sekadar manusia, tapi sungguh Allah, sungguh manusia dalam satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ditegaskan lagi ketika para murid ketakutan, bahkan Yesus dikira hantu, ya, Tuhan dikira hantu. Memang antara Tuhan dan hantu itu tergantung dari endingnya. Bisa saja mulainya hantu, 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 hantuhan. Akhirnya yang berakhir pada kata Tuhan. Atau diawali dengan Tuhan, 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 tuh. Nah, yang berakhir malah hantu. Ini bisa kita alami dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita melihat Tuhan malah dikira hantu, hantu malah dikira Tuhan. Yesus bersabda di sana, jangan takut, akulah ini. Kata akulah ini mengingatkan pada firman Tuhan Allah Yahweh kepada Nabi Musa dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 14. Saat menyatakan diri kepada Nabi Musa, Allah memperkenalkan diri sebagai akulah dia, dan kata akulah dia, aku ini juga juga dipakai oleh Yesus untuk menyatakan dirinya kepada para muridnya di tengah gelombang badai yang sudah ditenangkan oleh Yesus. Ada pencerahan di sini membuat hidup kita yang kadang-kadang mengalami kegelapan seperti para murid dihembus gelombang badai kehidupan yang tidak karuan, tapi kita tetap tenang, teduh, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang melewati kita, yang hadir bersama kita, yaitu Yesus Kristus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.